Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani khassatuh atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ta'lim ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Hari ini kita bersama Al-Babus Tsani fi Dhahiril Adabi Fit Tilawati wa hiya asyratun. Masih bersama bab yang kedua dalam adab yang zahir dalam membaca Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas posisi dan keadaan kita saat membaca Quran seperti apa. Sekarang as-tsani fi miqdaril qiraah. Adab yang kedua adalah batasan membacanya, maksudnya batas kecepatannya, batas berapa harinya kita sebaiknya menamatkan Al-Quran. Walil qurra adatun mukhtalifatun fil istiksar wal ikhtisar. Bagi para pembaca itu kebiasaan masing-masing yang berbeda-beda dalam memperbanyak dan meringkas bacaannya. Nanti kita pilih yang mau berapa hari, yang mau berapa minggu, yang mau berapa bulan untuk 30 juz tersebut tamatnya. Faminhum, maka ada di antara para qurra, para qari, man yakhtimul Qur'ana, orang yang menghatamkan Al-Quran fil yaumi wal lailati, dalam satu hari satu malam, marratan, satu kali. Ini luar biasa. Seperti yang kita sampaikan kemarin di salah satu pondok pesantren di Magetan itu, setiap malam 30 juz tamat. Mulai salat berjamaah, salat maghrib sampai subuhan. Ya, mereka tamatkan satu Al-Quran penuh. Wa ba'duhum, dan sebagian dari para qurra, para pembaca Quran, marratain, 2 kali. Wa antaha ba'dum ila salasin, dan ada juga sebagian yang memang sampai menamatkan 3 kali. Wa minhum, dan ada di antara qurra man yakhtimu fi syahri marratan. Ada orang yang menghatamkan Quran sebulan sekali. Wa ulama yarji'u ilaihi fit taqdirat qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun batasan yang paling utama untuk menentukan berapa lama ukurannya untuk tamat membaca Al-Quran penuh 30 juz,
Itu berdasarkan Nabi Muhammad sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini karena membaca Quran juga ibadah, nah kita dalam ibadah itu harus mengikuti, mencontoh apa yang Nabi telah contohkan. Jangan mengurangi dari itu. Ya. Qala Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana, siapa orang yang membaca Quran fi aqalli min salasin, itu lebih sedikit dari 3 hari bisa tamat, lam yufaqihu, dia tidak memahami bacaannya. Jadi makanya minimal kita tamatkan Al-Quran itu 3 hari. Kurang dari 3 hari itu bacanya terlampau cepat dan dia tidak mentadaburi, tidak melihat artinya. Dia tidak buka kata-kata yang dia tidak paham. Dia baca aja terus tanpa mencoba untuk memahami. Nah kita cobalah, apalagi sekarang sudah dimudahkan oleh para ulama kita, disiapkan Quran tarjamah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, kita buka terjemahannya. Kenapa? Karena kita kan tidak paham bahasa Arab. Maka kita coba untuk mencoba terjemahannya supaya kita dapat lebih banyak manfaat dari pesan-pesan ayat per ayat. Wa dzalika li anna ziyadata alaihi, hal itu karena lebih dari 3 hari, tamna'u tartil, mencegahnya kepada dia untuk melakukan tartil, baca Quran secara teratur. Itu murattal, artinya kalau tartil itu makhrajnya pas, kha, ha, ha, ya. Kemudian za, ya, za, ya. Itu semua nanti nggak bisa tercapai. Tartil itu targetnya makhraj huruf pas. Kemudian tajwidnya juga masuk, idharnya dapat. Ikhfa dan idghamnya kena. Ya. Iqlabnya juga terlaksanakan. Wa qad qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah ibunda kita semuanya memberikan arahan, lamma sami'tu rajulan, tatkala aku mendengar seseorang yahdarul Qur'ana hadran, membaca Quran begitu cepat, inna hadza ma qara'al Qur'ana wala sakata, orang ini tidak membaca Quran dan juga tidak diam. Jadi baca enggak, diam enggak, cuman kumat kamit doang begitu. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Abdullah bin Amr. Tentunya kalau Nabi memberikan arahan kepada beliau, sama juga memberikan arahan pada kita. Mudah-mudahan Allah meridai pada keduanya. Ayyaktimal Qur'ana, hendaknya menamatkan Al-Quran fi kulli usbu'in, fi kulli sub'in, setiap seminggu sekali. Itu arahan dari Nabi kita. Wa kadzalika, tinggal dibagi dah kalau 30 dibagi 7, kurang lebih sekitar 5 juz setengah, 4 juz setengah, 4 kali 7 8, kurang lebih itu 4 juz setengah per harinya. Bisa sebelum zuhur, setelah zuhur dapat, sebelum asar, setelah asar dapat, setelah maghrib mungkin ada maksurat atau ada ratiban kita baca, enggak kita baca Quran. Sebelum isya, setelah isya dapat. Jadi kalau diatur, dipaksa diri kita dengan jadwal yang kita buat, insya Allah itu dapat. Kalau tidak dipaksa, masalah kebaikan itu rata-rata memang susah. Ya, kita paksa tadi sholat subuh berangkat, enaknya kan kita tidur, kita paksa. Jadi yang namanya kebaikan itu memang harus dipaksa. Nah, jangan pun anak-anak yang memang buat kesadaran mereka untuk kebaikan masih kecil,
Nah, kita saja yang sudah paham betul tentang kebaikan, mana pahala mana dosa, kadang-kadang malah segan gitu ya. Nah, kita paksakan, dorong itu. Nah, kita coba paksa atur jadwal. Nah, bis maghrib saya baca biasanya sampai isya sekian. Kalau memang nanti nggak terbaca di maghrib, maka dikodok di isya. Isya nggak kebaca, dikodok di saat sholat tahajud. Kalau itu yang terjadwal, kemudian kita laksanakan, insya Allah setiap pekan kita bisa menamatkan Al-Quran. Berarti 1 bulan kurang lebih sekitar 4 kali. Nah, itu standar. Ya, yang tadi minimalnya 3 kali itu udah bagus sekali karena bisa tartil bacanya. Wa kadzalika kana jama'atu minas sahabah radhiyallahu anhum yahtatimunal Qur'an fi kulli jum'atin. Demikian pula adalah sekelompok sahabat-sahabat Nabi itu menamatkan bacaan Quran setiap hari Jumat. Wah, jadi kalau dari hari Jumat tamat dia tamatan. Makanya berarti disusun dari hari Sabtu. Ya, Sabtu sampai Jumat ya 7 hari kan. Nah, kalau ketemu Jumat jadi 8 hari. Dari Sabtu sampai Jumat kita siapkan, kalau sampai ketemu Sabtu lagi 8 hari. Nah, kita siapkan 7 hari ini tamat, dari Jumat kita hataman. Masuk masjid dah duluan. Ya. Setelah baca surat Al-Kahfi kita tamat tanda doanya. Masya Allah. Itu insya Allah matanya akan tetap tajam. Kemudian telinga akan tetap bisa mendengar dengan baik kecuali memang ada gangguan fisik. Tapi kalau dia normal aja, tidak ada benturan-benturan yang mengganggu saraf mata dan telinganya, insya Allah aman dari gangguan 3 indera tersebut yang sangat memang dominan. Ka Utsman wa Zaid bin Sabit wa Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Seperti siapa? Utsman bin Affan, itu setiap hari Jumat tamatan, hataman dia. Zaid bin Sabit setiap hari Jumat juga hataman. Abdullah bin Mas'ud yang suaranya memang bagus banget ya, lembut banget suaranya, juga tiap hari Jumat tamatan. Ubay bin Ka'ab, dan ini adalah orang-orang yang memang kalau bahasa sekarang aktivis Quran. Al-Quran minded, orangnya memang Quran banget itu. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai kepada mereka. Fafil khatmi arba'u darajatin. Dalam hataman itu ada 4 derajat. Al khatmu fi yaumin wa lailatin wa qad karirahu jama'atun. Hatam dalam paket 1 hari 1 malam, banyak sahabat-sahabat Nabi yang tidak senang menamatkan Al-Quran cuma 1 hari 1 malam. Mereka kebanyakan itu adalah di 7 hari. Wal khatmu fi kulli syahrin, dan khatam setiap bulan, fi kulli yaumin juz'un min 30 juz'an. Setiap hari dia siapkan 1 juz dari 30 juz. Kalau kita minimal standar 1 juz ya pasti dapat, asalkan dipaksa sesuai jadwal yang kita buat. Pokoknya kalau 1 juz itu kan 10 lembar, 5 waktu berarti 2 lembar doang, zuhur 2 lembar. Apalagi kalau kita tambah supaya bisa menabung di hari-hari di waktu-waktu yang sibuk banget gitu ya, kita tambah. Ya pokoknya targetnya sebulan tamat sekali. Apalagi Ramadan lebih spesifik waktunya, dan memang kita paksa di Ramadan supaya kita bisa tamat minimal sekali. Karena Rasulullah SAW itu sengaja menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan bersama para sahabatnya. Wa ka'annahu mubalaghatun bil iktisar, ya. Seolah-olah itu termasuk ya agak berlebihan dalam meringkas bacaan yang cuma sebulan sekali tamatnya. Kama annal awal mubalaghatun fil iktisar, seperti yang pertama tadi yang 1 hari 1 malam tamat itu juga kelewatan, berlebihan dalam memperbanyaknya. Wa bainahuma darajatan mu'tadilatan, yang paling bagus di antara keduanya adalah 2 tingkatan yang paling
standar. Ya, ihdahuma salah satunya fil usbu marotan yang paling standar adalah seminggu sekali. Bahwasanya fil usbu maratain takriban minas salas yang agak lumayan bagus ketimbang yang satu hari satu malam adalah itu seminggu 2 kali saja. Jadi memang 3 hari setengahan itu tamat. Ya, tamat. Walahab ayaktima khatmatan bil laili wa khatmatan bin nahar. Ya kalau ada yang memang senang mau menamatkan satu malam sekali, siang sekali, ya silakan. Cuman itu sekali lagi tidak sampai murattal. Wa yahmilu khatmahu bin nahar yaumal isnain fi raqatil fajri au ba'dahuma. Kemudian dia wa yaj'alu khatmahu dan dia jadikan khataman Qur'annya bin nahar waktu siang yaumal isnain hari Senin fi raqatil fajri di dalam 2 rakaat salat fajar au ba'dahum atas setelah salat fajar. Ya, baik salat sunahnya ataupun salat subuhnya. Wa yaj'alu khatmahu bil laili lailatal Jumat, kalau mau menamatkan malam jadikan malam Jumat, kalau siang hari Senin. Ya, kalau khataman siang hari Senin, kalau khataman malam malam Jumat. Ini bimbingan para ulama. Kenapa sih? Ya semuanya itu hari-hari yang baik. Malam adalah malam yang baik. Fi raqatil maghrib au ba'daha dalam salat 2 rakaat salat maghrib atau setelah salat maghrib. Liyastaqbila agar dia bisa menyambut awalan nahar wa awalal lail bi yahtatimhu agar dia bisa menyambut awal hari dan awal malam dengan hatamnya Al-Qur'an. Kalau awal lail, awal malam, nah kita bisa hataman Quran Masya Allah, ya. Fa inna lil malaikati alaihim assalam tusalli fa innal malaikata alaihimussalam tusalli alaih. Para malaikat Allah memberikan doa khusus kepada mereka. Wa tafsilu fi miqdaril qiraati annahu idza kana minal abidin as-sadiqin tariqal amal. Itu tentunya ukuran orang-orang yang memang ahli ibadah. Untuk satu hari satu malam bisa tamat, itu khusus mereka yang ahli ibadah, ya, dan orang-orang yang memang berjalan di jalan-jalan ibadah khusus. Ya kita paling tidak ambil yang pertengahan dah, ya pertengahan itu sebulan sekali, ya itu yang paling standar lah, sebulan sekali kita tamatin. Nah kita atur bagaimana khatamannya malam Jumat kalau malam, kalau siang hari Senin. Yang bagi ayan kusa an khatmatain fil usbu. Sebaiknya sih kata para ahli yang memang terus berada di rel yang ibadah, Masya Allah, itu hendaknya mengurangi dari khataman seminggu 2 kali, cukup sekali aja. Karena bisa tadabur, bisa merenungkan dan bisa mencari kata-kata yang saat kita lupa artinya kita bongkar kamus, kita buka kamus, ya. Kalau anak-anak sekarang kan kamus itu juga ada di smartphone-nya, ada di HP-nya. Ya, tinggal ditulis, kemudian apa artinya itu juga akan bisa didapatkan segera. Wa in kana minas salikin bi amalil qalbi wa durbil fikri aw minal mustaghilina bi nasril ilmi fala ba'sa. Kalau memang dia tergolong orang-orang yang terus berjalan di perjalanan Al-Qur'an dengan amal perbuatan hatinya, karena ada orang memang bukan seperti kebanyakan orang. Kalau ada segelintir orang nih, jadi ketika duduk itu matanya terpejam tapi mulutnya bergerak aja, itu sedang murojaah, sedang mengulang hafalan surat Al-Kahfinya, atau sedang membaca 1 juz ayat surat dari Al-Qur'an ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saja. Nah, orang-orang yang seperti ini memang bisa tamat. Nah, tapi bagi kita yang mungkin ya masih belum seperti itu dan kita tidak bisa mencapai seperti itu, ya tadi sebulan sekali atau paling cepat seminggu sekali.
Ayak tasira fil usbu ala maratin wa in kana nafidhal fikri bi ma'anil Quran faqad yaktafi fi syahri bi maratin. Kalau orang yang ahli untuk mengadakan kajian, penelitian dan menghayati, mentadaburi, merenungkan dari kata per kata, ya jangan tiap hari, jangan tiap minggu. Itu sudah sebulan sekali cukup. Likasrati hajati ila kasrati tardid wa ta'ammul. Karena perlunya beliau orang yang seperti ini adalah untuk mengulang-ulang dan merenungkan dari arti per arti, dari kata per kata, dari ayat per ayat. Kan dari hasil renungan mereka, seperti misalnya mereka merenungkan firman Allah di surat Al-Hadid, luar biasa. Hasil renungan mereka, wa anzalnal hadida fihi ba'syun sadid wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'il nas, itu mereka memang terus mengulang-ulang ayat ini, maka akhirnya menjelma berbagai manfaat buat kita semua. Dan orang seperti ini tidak perlu tamat tiap hari, tidak perlu tamat tiap minggu. Tamatnya bisa jadi sebulan sekali, itu udah banyak. Udah banyak. Karena dia mencoba diulang lagi. Allah, kami turunkan, kata Allah, besi, di dalamnya ada kekuatan raksasa. Gimana ya? Dicoba besi ini. Jangan satu besi dengan ukuran sekian, dia terbangkan, bobotnya sekian dan seterusnya, begitulah. Hasilnya sekarang menjelma menjadi alat transportasi udara yang luar biasa, itu kan besi. Makanya kekuatan raksasa di situ terwujud. Ya, belum lagi sosok bangunan-bangunan yang luar biasa juga tingginya. Ya, itu juga dari besi. As-salis, yang ketiga, fi wajhil qismah. Ini dalam membagi jumlah ayat dan jumlah surat serta jumlah juz yang 30. Amma man khatama fil usbu marratan fayuqsimul Qur'ana sab'ata ahzabin. Adapun orang-orang yang menamatkan Al-Qur'an seminggu sekali, maka dia bagi Al-Qur'an itu menjadi 7 bagian. Faqad hazzaba sahabatu radhiyallahu anhum Al-Quran ahzaban. Para sahabat itu membagi jumlah surat dan juz yang ada dibagi kepada beberapa bagian. Parwiya anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yabtatihu lailatul jumu'ah bil Baqarah ila al-Maidah wa lailatul Sabat bil An'am ila Hud wa lailatul Ahad bi Yusuf ila Maryam wa lailatul Isnin bi Thaha ila Tasin Musa wa Fir'aun, walailatul Sulasa bil Ankabut ila Sad, walailatul Arbi'a bitanzil ila Rahman, wa yakhtimu lailatul Khamis wa ibnu ini kalau Utsman bin Affan membagi seperti itu. Tinggal kita nanti masing-masing selera dan masing-masing juga punya kesempatannya. Utsman bin Affan Al-Quran dia mulai membaca malam Jumat dengan surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, ini 2 surat sampai Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, terus Al-Maidah, 4 surat. Jadi 4 surat itu untuk satu malam dia bagi, malam Jumat. Walailatul Sabat malam Sabtu Al-An'am dan seterusnya, surat Al-An'am, surat Hud, surat 2 ini surat yang cukup lumayan. Walailatul Ahad bi Yusuf ila Maryam. Malam Ahad dia baca surat Yusuf sampai surat Maryam. Walailatul Isnin dia baca surat malam Senin surat Thaha sampai surat Tasin Min, Musa wa Fir'auna. Walailatul Selasa malam Selasa bil Ankabut dengan surat Al-Ankabut ila Sad sampai surat Sad. Walailatul Arbi'a bitanzil ila Rahman. Malam Rabu dia baca surat Tanzil sampai dengan surat Ar-Rahman, wa yakhtimu lailatul Khamis, dan dia khatamkan malam Kamis, maka doa khatamannya malam Jumat kalian pembukaan lagi membaca Quran berikutnya. Nanti Bapak Ibu tentunya masing-masing. Wa Ibnu Mas'udin kana yaqsimu aqsaman la ala hadza tartib. Jadi kesimpulannya para sahabat pun punya gaya masing-masing dalam membagi surat. Makanya nanti kita
Tinggal punya kesempatan masing-masing mau berapa surat per malamnya atau mau berapa juz per malamnya, ya, mau berapa juz siangnya, mau berapa surat siangnya. Ini tentang pembagian juz dan surat-surat yang ada di sana. Nanti masing-masing kita punya kesempatan yang berbeda-beda dan punya pilihan yang berbeda-beda. Tentunya tidak mesti mengikuti apa yang para sahabat lakukan. Kalau bisa mengikuti ya silahkan. Karena itu adalah masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda dan punya kesibukan juga yang berbeda-beda. Tetapi sesibuk apapun jangan sampai lewat sebulan sekali. Karena kalau sebulan sekali berarti cuma 1 juz per hari. 1 juz per hari kali 5 waktu sholat berarti cuma 2 lembar per waktu sholat. 2 lembar, ya. Itu kalau kita hitung-hitung 1 juz itu kurang lebih sekitar 30 menit paling lama, ya. 30 menit paling lama sudah tamat insyaallah 1 juz. Kalau yang masih agak pelan-pelan bisa jadi sampai 40 menit. Insyaallah selesai. Rabi fil kitabah ila akhirih wallahu a'lamu bishawab. Yang keempat dalam masalah tulisan ini tentu sudah pada tahapan orang-orang tertentu yang nanti memang punya tangan yang seni tentang tulisan-tulisan ayat-ayat Allah ini. Tidak semua bisa. Nah, tidak semua bisa. Jadi memang zaman dulu dan sampai sekarang kalau di Maroko itu kenapa hafalan mereka begitu lengket di kepala mereka? Karena memang sejak mulai bisa belajar menulis, anak-anak itu disiapkan namanya lauh. Lauh itu sabak zaman dulu. Kalau sekarang barangkali kita siapkan kertas per anak 1 lembar untuk menulis 1 halaman. Nah, kemudian setelah dia tulis, sebelum dia tulis tentunya dia membaca dulu di depan gurunya dengan pas. Setelah itu kemudian dia hafalkan. Kemudian setelah dia hafal, dia coba tulis dengan spidol tidak permanen yang bisa dihapus. Kasih lauha, terus dia tulis semuanya, diulang, kemudian diakurkan dengan tulisannya adalah Al-Quran. Udah pas, sekali lagi ditulis, sudah pas sampai 3 kali tulis, baru dia tulis di kertas yang permanen untuk disimpan, disetorkan kepada gurunya. Disimpanlah nanti di map dia sebagai tabungan tulisan dan hafalan dia. Makanya ya 6 tahun luar biasa, kayak Ustaz Adi Hidayat itu melihat Quran sebelah kanan halaman sebelah kanan baris nomor sekian. Kok bisa? Bisa. Ya kalau kita karena memang tidak diarahkan sejak kecil otomatis ya tidak seperti itu. Ya tidak bisa. Nah kalau yang sejak kecil ini kita arahkan, makanya kita insya Allah setelah Lebaran ini, setelah Ramadan ini nanti kita akan buka 1 kelas khusus yang memang akan kita pandu dengan pembimbing khusus juga yang hafalan Qurannya bagus dan makhrajnya bagus. Kemudian dia punya juga hafal sifat hurufnya juga sudah tahu dan bertajwid. Insyaallah ini akan kita mulai setelah bulan Ramadan tahun ini kita akan mulai kelas khusus di Mawadah itu. Jadi yang tingkat SMP ini akan kita tarik sekitar 20 orang ya SMP ini. Nah makanya nanti kalau bapak-bapak ada yang berminat segera daftar, takut memang tempatnya terbatas. Kita cuma punya 2 rumah yang sudah bisa ditempati oleh anak nanti belajar dan bisa istirahat di sana malamnya. Ya, insya Allah kalau malam dari mulai pulang sekolah sampai malam dia bisa mengikuti hafalan Qur'annya yang nanti kita targetkan seperti itu. Hafal dan bisa menulis. Akan kita siapkan masing-masing 1 anak 1 lauhah, 1 stenoped, 1 tatakan tulis yang suka dibawa anak-anak tuh, ya itu nanti kita kasih papan itu plus spidol yang tidak permanen yang bisa dihapus. Nah dia nulis,
Setelah dia bacanya udah bagus, kemudian sudah hafal dia tulis. Kemudian diakurkan tulisannya, sudah bagus juga, dipertunjukkan sama gurunya sudah bagus, maka baru dia tulis di kertas permanen dan itu menjadi kertas dia dan kenangan abadinya setelah selesai dari hatamannya, setelah selesai dari hafalannya, jadi sebanyak 30 juz dia sudah tulis dengan tangannya. Karya tulis yang luar biasa dan itu berpahala sangat besar bapak dan ibunya, kakek dan neneknya, uyut laki dan uyut perempuannya akan terbawa bersama cicitnya yang bisa membaca, bisa menghafal, bisa menulis, bisa memahami ayat per ayat, dan Masya Allah dia nantinya pastinya akan juga punya binaan anak-anak belajar kepadanya. Itu akan menjadi sedekah jariyah yang berkepanjangan. Sekali lagi ayah dan ibu, nenek dan kakek, uyutnya juga akan bersama-sama diajak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insya Allah, jadi yang memang nanti ada minat segera daftar sama Pak Kausar nih. Dia punya kesempatan bersama timnya nanti akan mengelola rumah Al-Quran yang sudah kita punya, tapi memang terus terang memang belum ada SDM yang seperti yang muda-muda. Saya kewalahan, waktunya terbatas. Hari ini saja paket Zoom, paket acara-acara kajian itu suara kita sampai habis kadang-kadang. Lagi puasa harus nge-zoom acara ya, karena memang bagian daripada kewajiban ya, mau tidak mau kita harus iyakan kalau masih ada suara yang bisa keluar. Kalau suara yang sudah tidak bisa keluar ya biasanya saya wakilkan kepada yang muda-muda. Ya, makanya imam sholat saya sering Ahmad Kausar supaya gantikan saya, karena suara saya udah mulai capek nih, silakan gantikan. Nah itu saja Bapak-Bapak, karena sudah 5:30 lewat 5 menit supaya tidak terlampau lama. Ini hari Kamis, masih hari kerja, yang ada kerja ke Jakarta dan ke sekitarnya atau di sekitar rumah kita, memang dengan pekerjaan kita tidak boleh tinggalkan, itu bagian daripada ikhtiar kita menjemput rezeki Allah. Demikian untuk pagi ini kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.